Bagaimana caranya kita bisa selalu high vibe di masa-masa sulit? Alright, Bert. You're listening KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Hai guys, hari ini aku akan ngomongin seputar gimana sih caranya kita bisa selalu high vibe walaupun di masa-masa sulit ya. Jadi misalnya kita tiap hari udah bangun tidur dengan sesuai apa yang dianjurkan. Terus kita udah high vibe nih, tapi tiba-tiba dapat telepon dari bos kita kalau kita di PHK misalnya. Atau misalnya dapat berita dari keluarga ada yang sakit dan lain sebagainya ya. Pokoknya segala sesuatu yang bersifat mendadak. Nah, terus, hey Doc, ya, aku ada temennya nih si Doc. We are best friend now, right Daki? Nah, terus akhirnya apa yang harus kita lakukan kalau misalnya hal itu sampai kejadian ya? Satu hal yang pasti itu adalah kita selalu melakukannya, yaitu dengan berpikir what if, bagaimana jika gitu kan. Cuma biasanya what if-nya itu negatif, kayak misalnya what if, misalnya kalau dipecat ya, wah jangan-jangan aku dipecat karena si A ngadu, atau jangan-jangan aku dipecat karena bla bla bla, atau mungkin misalnya saudara kita yang sakit, oh jangan-jangan dia sakit karena ini, atau jangan-jangan nanti nggak ketolong. Nah, itu kan what if-nya negatif. Nah, maksudku di sini itu adalah kita ganti what if-nya itu menjadi sesuatu yang positif. What if aku dipecat karena aku dipersiapkan sama universe, sesuatu yang lebih baik akan terjadi. Apapun itu, what if-nya diganti menjadi sesuatu yang lebih baik. Yang kedua itu adalah kita spend more time dengan sesuatu yang high vibe. Nah, high vibe itu apa aja? Misalnya bebek di belakangku ini, pohon besar itu high vibe. Pet, apapun lah binatang peliharaan itu mereka selalu high vibe. Silahkan spend time dengan orang-orang yang high vibe. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita harus rajin-rajin bersyukur atau gratitude. Apapun yang terjadi, kita harus selalu bisa melihat dari sisi yang memungkinkan kita untuk bersyukur. Misalnya, oh aku ditipu nih 100 juta. Kita bersyukurnya, well at least kita cuma ditipu 100 juta aja, bukan semua uang yang aku miliki. Misalnya waktu itu aku pernah kan kecelakaan. Terus aku masih bersyukur, untung cuma motornya yang rusak, akunya lecet-lecet biasa, kakiku masih utuh walaupun babak belur istilahnya. Cobalah diposisikan atau reframing kita ke apapun yang terjadi, kita masih bisa bersyukur tentang hal itu. Nah, yang berikutnya itu adalah, ini diajarin sama suamiku ya, kita ngelihat ke atas atau mengganti postur tubuh kita. Jadi kalau misalnya marah, kita kan lihatnya ke bawah. Nah, kalau kita lihat ke atas itu akan nge-reboot istilahnya, kalau komputer itu di reset ya, di reboot ulang. Nah, selanjutnya kita bisa juga dengan melakukan grounding atau nyeker ya di tanah. Dengan cara seperti itu, otomatis kita akan menyalurkan listrik yang berlebihan di dalam diri kita ke dalam tanah. Jadi artinya gini, kita ini kan makhluk listrik juga. Nah, ketika kita melakukan segala sesuatu yang besar, impact yang besar, berita yang buruk, atau sesuatu yang bikin kita marah, itu kan kayak tegangannya itu menjadi sangat tinggi, kayak gitu ya. Nah, kalau menurut dokter Brittany Nelson, biasanya nanti itu akan terperangkap atau terjadilah emotion trap di badan kita. Nah, salah satu cara yang bagus itu adalah kalau kita pergi grounding. Sama kayak kalau rumah itu kan mereka selalu ada kabel ke bawah ya, ke tanah, atau di grounding. Ya maksudnya seperti itu, kalau ada petir kayak gitu, dia nggak over, nggak meledak. Nah, dengan begitu akhirnya dia bisa menyalurkan semua kelebihan dari kapasitas listrik di dalam rumah itu disalurkan ke bumi. Nah, sama halnya dengan manusia. Ketika kita mendapatkan berita buruk, daripada kita holding di dalam diri kita sendiri yang akan berujung menjadi emotion trap, kita langsung grounding aja. Dengan begitu, otomatis kita menyalurkan ke bumi ya. Sama lah kayak rumah, istilahnya kayak gitu prinsipnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan essential oil. Essential ini kayak rebutan ngomong ini. Nah, essential oilnya kita bisa menggunakan diffuser, atau aku biasanya lebih suka dengan candle ya, atau lilin. Kita letakkan di sekitar ruangan, terus kita hirup semua baunya itu, karena api itu juga salah satu wujud dari untuk kita bisa meditasi. Biasanya gitu, ketika aku ngeliat api berkibar-kibar, terus bau lilinnya itu yang enak ya, essential oilnya yang bagus ya, bukan yang toksik atau parfum, tapi lebih ke yang natural. So ya, kayaknya segitu dulu karena
berisik sekali di sini, banyak penduduk warga sini ya, warga aslinya. Dan seperti biasa guys, thank you, I love you, and bye for now. Oh, little doggy, are you the one in the video last time? Can I talk now? No? Can I talk now? Yes?